Pada Rabu 17 September 2025, Balai Diklat Keagamaan Palembang melaksanakan upacara bendera bulanan setiap tanggal 17 sesuai dengan surat edaran Sekjen. Tahap klasikal pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil kembali digelar di Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk gelombang ketiga Angkatan 5 dan 6. Apel pagi Senin 15 September 2025 di Balai Diklat Keagamaan Palembang sampaikan apresiasi akreditasi dan rencana training of trainers kurikulum berbasis cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta LTV, kembali lagi dalam program acara Kabar LTV Sepekan yang membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Muhammad Azwin, inilah Kabar LTV Sepekan selengkapnya. Tahap klasikal pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil kembali digelar di Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk gelombang ketiga Angkatan 5 dan 6. Kegiatan ini menjadi kelanjutan setelah para peserta menyelesaikan pembelajaran mandiri dan e-learning pada Minggu 14 September 2025. Dihadiri langsung Kepala BDK Palembang Saifuddin, Kepala Subbagian Tata Usaha Mukmin, serta panitia pelaksana dan unsur pelatih dari Kodam 2 Sriwijaya. Pada gelombang 3 kali ini tercatat 80 peserta berasal dari 3 provinsi, yakni Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Selama mengikuti klasikal, para peserta diarahkan untuk memperkuat disiplin, menanamkan jiwa kebangsaan, serta mengembangkan sikap profesionalisme yang nantinya dituangkan dalam bentuk laporan aktualisasi di tempat kerja masing-masing. Dalam pembukaan kegiatan, Kepala BDK Palembang Saifuddin menegaskan pentingnya mengikuti Latsar sebagai syarat utama bagi calon pegawai negeri sipil. Orang hebat itu selalu menanamkan pada hatinya bahwa pekerjaan yang kecil tetapi selesai jauh lebih baik daripada rencana besar, tapi cuma dituntaskan dalam diskusi saja. Dengan disematkannya tanda disertai secara simbolis, maka sudah sah, teman-teman. 80 peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang ketiga Angkatan 5 dan 6 ujian laporan aktualisasi pada Selasa 16 September 2025. Dalam proses ini, peran coach sangat penting karena mendampingi peserta sejak tahap perancangan aktualisasi hingga pelaksanaan ujian. Mereka memastikan setiap langkah kegiatan memiliki arah yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan baik. Kehadiran coach memberikan penguatan bahwa setiap rancangan yang dibuat memang benar-benar telah dijalankan, sekaligus membantu peserta tampil percaya diri dalam ujian. Peran aktif coach dalam keseluruhan proses membuktikan bahwa keberhasilan peserta bukan hanya hasil kerja individu, melainkan kolaborasi yang terjalin erat antara peserta, coach, dan mentor. Hari ini kami akan mengikuti seminar laporan aktualisasi yang telah kami lakukan selama 5 minggu. Semoga lancar. Amin. Semoga dilancarkan, tidak ada hambatan yang berarti. Pada Rabu 17 September 2025, Balai Diklat Keagamaan Palembang melaksanakan upacara bendera bulanan setiap tanggal 17 sesuai dengan surat edaran Sekjen. Upacara bendera bulanan hari Rabu 17 September 2025 segera dimulai. Balai Diklat Keagamaan Palembang melaksanakan upacara bendera bulanan pada Rabu 17 September 2025. Kepala BDK Palembang Saifuddin bertindak sebagai pembina upacara, sementara petugas upacara berasal dari peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 5 dan 6. Saifuddin menyampaikan apresiasi karena upacara kali ini dihadiri penuh oleh seluruh pegawai BDK Palembang serta peserta Latsar. Ia berpesan bijaklah dalam menggunakan media sosial, jangan sampai memicu kontradiktif. Selain itu, penguatan ekoteologi menjadi bagian dari asta protes Kementerian Agama, perlu dipahami dan diimplementasikan dalam tugas sehari-hari.
Hari ini tanggal 17 September kita baru saja melaksanakan upacara. Memang setiap tanggal 17 kita di Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar upacara bersama sesuai dengan arahan dan instruksi daripada Bapak Sekjen tentunya. Dan hari ini istimewa karena kita barengan dengan teman-teman yang sedang latsar ya, dari Sumsel, Bangka Belitung dan Provinsi Bengkulu. Jadikan ini sebagai momentum semangat kita untuk terus memberikan yang terbaik, inovasi-inovasi yang terbaik untuk lembaga kita masing-masing. Pegawai negeri sejatinya adalah sebagai perpanjangan tangan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, dan Kementerian Agama akan melaksanakan itu tentunya dalam bidang-bidang agama dan pendidikan serta kerukunan umat beragama. Ini terus kita kuatkan. Bravo untuk pegawai negeri khususnya di lingkungan Balai Diklat Keagamaan Palembang. Terima kasih. Balai Diklat Keagamaan Palembang melaksanakan penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil secara blended learning di gelombang 3, angkatan 5 dan 6. Balai Diklat Keagamaan Palembang melaksanakan penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil secara blended learning gelombang 3 angkatan 5 dan 6 pada Rabu 17 September 2025. Sebanyak 80 peserta latsar mengikuti penutupan, diawali dengan laporan Ketua Panitia Pelaksana Iwan Sugianto, serta penyampaian pesan dan kesan dari perwakilan peserta latsar. Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala BDK Palembang Saifuddin sekaligus memberikan pembekalan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa 80 peserta dinyatakan lulus. Saya ingin membacakan saja dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, kalau awalnya alhamdulillah berarti lulus semua gitu ya. Belum tentu. Ya, kabar baik buat Anda angkatan 5 dan 6 semuanya dinyatakan lulus 100%. Saifuddin menegaskan dunia terus berubah dan tantangan yang dihadapi pun semakin kompleks. Oleh karena itu, ASN tidak bisa hanya mengandalkan ilmu yang sudah didapat sebelumnya. Mereka harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman, mempelajari inovasi baru, dan menguasai keterampilan yang relevan. Sebanyak 111 calon pegawai negeri sipil angkatan 15, 16, dan 17 Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung mengikuti seminar rancangan aktualisasi secara daring. Pada Kamis 18 September 2025, ketiga angkatan ini merupakan gelombang terakhir dalam rangkaian pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2025, menjadikan seminar ini sebagai penutup yang penuh makna dan harapan. Penguji dari Balai Diklat Keagamaan Palembang, diantaranya Kasubag Tata Usaha Mukmin, Ketua Tim Kerja Administrasi Mona Arida, Arsiparis Ahli Muda Bandar, serta Mas Sito. Keempatnya memberikan masukan konstruktif, menguji ketajaman analisis, serta mendorong peserta untuk menyempurnakan rancangan aktualisasi dengan pendekatan yang berdampak dan berkelanjutan. Apel pagi Senin 15 September 2025 di Balai Diklat Keagamaan Palembang sampaikan apresiasi akreditasi dan rencana training of trainers kurikulum berbasis cinta. Pimpin apel memasuki lapangan, barisan disiapkan. Apel pagi dipimpin langsung oleh Kepala BDK Palembang Saifuddin. Dalam amanatnya, Saifuddin menyampaikan apresiasi atas capaian akreditasi pelaksanaan latsar sebelumnya yang berhasil meraih skor 88,50. Selain itu juga disampaikan kabar baik dari hasil pertemuan dengan Dirjen Pendidikan Islam terkait kurikulum berbasis cinta. Nantinya tim Widya Iswara akan mengikuti training of trainers untuk dapat berkontribusi langsung ke madrasah. Kita mensyukuri, ini menunjukkan bahwa kita jauh sudah melakukan pembenahan dan hasilnya tentu jauh lebih baik. Tentu untuk melecut memotivasi kita bersama tim untuk meningkatkan mana yang masih dirasa kurang, itu akan kita maksimalkan, dan insya Allah di 3 tahun mendatang ketika kita diakreditasi, kita akan mendapatkan nilai yang jauh lebih baik. Demikian kabar LTV Sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya.
Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Muhammad Azwin beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.